Kalau kita bicara tentang konseling kelompok behavioral, merupakan jenis konseling yang menggunakan pendekatan behavioral atau perilaku untuk membantu individu dalam kelompok mengatasi masalah atau gangguan tertentu. Jadi pendekatan ini berfokus pada mengidentifikasi dan mengubah pola perilaku yang tidak diinginkan atau pola perilaku yang merugikan. Jadi konselor kelompok konseling behavioral ini biasanya menggunakan teknik-teknik seperti ada yang namanya reinforcement positif, terus ada juga penghapusan reinforcement atau pembatalan penguatan, dan desensitisasi sistematis untuk membantu anggota kelompok dalam mengembangkan pola perilaku yang lebih sehat dan efektif. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang konseling kelompok behavioral ini dapat digunakan dalam berbagai konteks ya, termasuk penanganan masalah seperti yang namanya kecanduan, terus ada juga gangguan makan atau gangguan perilaku lainnya. Menurut saya, konseling behavior adalah pendekatan dalam konseling yang berfokus pada perubahan perilaku individu. Nah, ini melibatkan pengenalan pola perilaku yang tidak diinginkan atau bermasalah dan kemudian bekerja sama dengan klien untuk mengembangkan strategi untuk mengubah perilaku tersebut. Bicara tentang alasan kenapa konseling kelompok itu penting, karena yang pertama kita bicara tentang dukungan sosial. Dukungan sosial itu dapat membantu individu untuk mengatasi masalah mereka, misalnya ketika mereka merasa sendirian mungkin dalam perjuangannya mereka. Terus yang kedua bicara tentang pembelajaran. Jadi konseling kelompok dapat memberikan kesempatan belajar dari pengalaman dan strategi orang lain dalam menghadapi masalah yang serupa. Pastinya ketika mereka mengalami masalah yang sama, mereka dapat mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Terus juga dapat memberikan wawasan tentang diri mereka sendiri dan pola perilaku mereka, atau kita bicara tentang yang namanya refleksi diri. Terus ada perubahan perilaku. Jadi terapi behavioral dalam kelompok itu dapat membantu individu untuk mengidentifikasi dan mengubah pola perilaku mereka yang tidak sehat atau tidak diinginkan. Terus juga ada efektif dan efisien. Jadi konseling kelompok itu seringkali lebih efektif secara finansial dan waktu daripada konseling individu. Kenapa? Karena seorang terapis itu dapat bekerja dengan beberapa individu sekaligus, sehingga itu juga dapat memudahkan si terapisnya. Terus ada dukungan normatif. Jadi kelompok dapat membantu individu untuk menormalkan perasaan dan pengalaman dari individu itu sendiri, sehingga mereka dapat merasa lebih diterima dan juga dipahami. Jadi kalau misalnya bicara tentang pentingnya konseling kelompok behavioral ini, ya dapat menjadi pilihan yang efektif untuk membantu individu mengatasi masalah dan juga memperbaiki kualitas hidup dari si individu tersebut. Konseling behavior sangat penting karena dapat membantu untuk memahami dan mengatasi perilaku yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Konseling perilaku membantu kita untuk mengidentifikasi pola perilaku yang tidak sehat dan mencari solusi yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup kita sendiri. Kalau ditanya mengenai sudah pernah menerapkan teknik dari konseling kelompok behavioral, tentu saja. Jadi saya punya komunitas, ada beberapa teman-teman komunitas kita. Jadi kita tuh buat yang namanya pelatihan keterampilan sosial. Jadi dalam pelatihan keterampilan sosial ini kami membantu individu yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dalam bentuk kelompok. Jadi dalam kelompok ini setiap peserta yang ada tuh belajar tentang keterampilan komunikasi yang efektif, terus juga belajar tentang pemecahan masalah dan cara mengatasi kecemasan sosial untuk mengatasi kualitas hidup mereka. Tentu saja saat kami melakukan teknik ini, dalam kegiatannya kami bicara tentang pelatihan keterampilan sosial yang tadi, kami terus mendukung teman-teman peserta yang ada dengan memberikan reinforcement positif ketika perilakunya mereka itu mulai mendekati perilaku target. Jadi targetnya kita di sini adalah ketika peserta misalnya berkomunikasi sama teman-temannya mereka di lingkungan sosialnya mereka tuh tidak ada rasa cemas. Itu target perilaku yang kita buat. Jadi ketika kita lakukan pelatihan, entah itu public speaking dan lain sebagainya, langsung
kita berusaha untuk berikan reinforcement positif atau penguatan kepada mereka sehingga mereka dapat mencapai perilaku target yang sudah kita targetkan sebelumnya kepada si peserta ini. Teknik konseling behavior yang sering saya terapkan yaitu teknik reinforcement atau penguatan. Misalnya jika saya berhasil melakukan suatu hal yang saya inginkan dan itu berhasil, saya akan memberikan reward atau apresiasi berupa ucapan terima kasih kepada diri saya karena berhasil melakukan hal yang saya inginkan. Bicara tentang peran dan fungsi konselor dalam counseling behavior, yang pastinya yang pertama tuh si konselor berusaha untuk mengevaluasi perilaku. Jadi dia akan mengevaluasi perilaku klien untuk memahami masalah atau masalah dari si klien yang perlu untuk ia atasi. Jadi mereka menggunakan yang namanya observasi, terus ada wawancara, dan juga ada alat evaluasi lainnya untuk mengidentifikasi perilaku yang tidak diinginkan. Terus ada yang kedua, perencanaan intervensi. Jadi setelah dia mengevaluasi perilaku dari si klien atau konselor kemudian akan merencanakan intervensi atau strategi akan membantu si klien untuk mengubah perilaku mereka. Ini mungkin akan melibatkan pengembangan rencana tindakan yang konkret dan terukur kalau misalnya bicara tentang hal tersebut. Terus ada implementasi teknik konseling. Jadi konselor akan memberikan klien dengan teknik-teknik konseling behavior yang sesuai seperti mungkin pemantauan diri, terus pemahaman pemicu perilaku kenapa itu terjadi, dan juga pengembangan keterampilan baru. Peran dan fungsi seorang konselor dalam konseling behavior yaitu yang pertama ada evaluasi dan assessment, kedua menyusun tujuan bersama klien untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan, yang ketiga ada intervensi perencanaan, yang keempat melaksanakan sesi konseling, yang kelima pemantauan dan evaluasi lanjutan, yang keenam memberikan edukasi, yang ketujuh memberikan dukungan emosional, yang kedelapan terlibat dengan keluarga atau orang-orang terdekat klien, yang kesembilan pemantauan jangka panjang atau memperhatikan perubahan perilaku yang diinginkan dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang cukup lama. Teman-teman yang mungkin ragu terkait dengan yang namanya konseling, sebenarnya kesehatan mental kita tuh sangat pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi jangan sampai kita ragu untuk mencari bantuan dan dukungan. Kenapa? Kita perlu untuk bicara dengan orang yang profesional di bidang kesehatan mental, karena mereka di sini untuk membantu kita, dan jangan sampai kita biarkan rasa takutnya kita itu menghalangi kita untuk meraih kesehatan dan kesejahteraan kita. Jadi ya kita pantas untuk mendapatkan bantuan yang kita butuhkan. Kadang teman-teman tuh merasa bahwa ketika saya melakukan konseling dan lain sebagainya itu hanya dikhususkan untuk orang-orang, dalam hal ini orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dan sebagainya. Padahal seperti yang sudah saya tekankan sebelumnya bahwa kesehatan mentalnya kita tuh sangat penting sama kesehatan dirinya kita, kesehatan fisiknya kita. Jadi ya berusaha untuk mencari bantuan yang lebih profesional ketika kita merasa bahwa kesehatan mentalnya kita tuh terganggu. Konseling adalah langkah pertama menuju pemulihan dan pertumbuhan pribadi. Tidak perlu takut atau malu karena konseling adalah ruang yang aman di mana teman-teman bisa berbicara tentang perasaan dan masalah teman-teman tanpa takut dihakimi. Ada begitu banyak dukungan yang bisa teman-teman dapatkan di sana. Percaya dirilah dan ambillah langkah untuk merawat kesehatan mental teman-teman. Teman-teman tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jangan ragu untuk mencari bantuan. Tetap semangat ya.